Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako. Video kali ini kita share tentang kelemahan usaha warung sembako. Ini ada 3 poin dasar yang menjadi kelemahannya dalam berusaha warung sembako ini teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin baru mau membuka usaha warung sembako, harus tahu juga kelemahan apa saja yang dimiliki oleh usaha warung sembako ya teman-teman. Banyak banget sih kelemahan-kelemahan juga kelebihan-kelebihannya ya. Namun dasar-dasarnya itu seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan sharing di sini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru ingin memulai usaha warung sembako, ada baiknya simak dulu video ini dan mungkin teman-teman nanti bisa cari solusinya, bisa tahu ya kelemahannya apa saja sih. Kelemahan dasar dalam kita mengelola usaha warung sembako ini. Kelemahan yang pertama dalam kita mengelola usaha warung sembako itu adalah begitu banyaknya persaingan ya teman-teman, entah itu di perkotaan ataupun di pedesaan, semuanya sama ya teman-teman. Jika di perkotaan kita bersaing bukan hanya dengan warung tradisional, tapi kita bersaing dengan pasar-pasar modern, minimarket yang semakin menjamur ya. Sekarang tuh banyak banget minimarket yang membuka di setiap gang gitu ya, ataupun di sekitar lingkungan kita tinggal di komplek perumahan gitu kan, udah pada masuk juga minimarket seperti itu teman-teman. Nah, itu juga banyak banget kan persaingan seperti itu juga sama teman-teman, ingin mempunyai usaha tapi usahanya kan beda sama warung sembako ya teman-teman. Tapi untuk di minimarket itu harga-harganya biasanya lebih mahal ya dibandingkan harga barang-barang di warung tradisional gitu ya. Nah, untuk warung-warung tradisional itu biasanya mereka saling banting harga jika memang persaingan sangat ketat. Ya, kita harus pandai-pandai mencari barang yang lebih murah supaya bisa menjual dengan lebih murah lagi teman-teman. Nah, untuk kelemahan membuka usaha warung sembako yang kedua itu adalah kita mendapatkan margin yang sangat kecil ya. Dari setiap item barang kita hanya mengambil sedikit keuntungan teman-teman. Dan dari setiap keuntungan itu ya paling besar Rp1.000 gitu. Kebanyakan Rp500, Rp1.000 gitu ya teman-teman. Apalagi di snack-snack yang harga 1.000 gitu, itu tipis banget keuntungan untuk kita teman-teman. Pokoknya dari setiap barang-barang sembako itu kita tidak bisa mengambil keuntungan yang banyak ya. Itu juga salah satu kelemahannya usaha warung sembako. Kita terlalu tipis mendapatkan keuntungan ya. Keuntungannya yang hanya beberapa persen aja dari modalnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, jika warung kita rame, kita bisa menjual ribuan item setiap hari, ya pasti keuntungannya pun banyak yang kita dapatkan. Dari keuntungan kecil ini kita harus berhati-hati dalam mengelola keuangan di warung sembako ya teman-teman, karena tidak sedikit yang mencoba membuka usaha warung sembako namun tidak sabar dengan keuntungan yang terlalu tipis itu teman-teman ya. Mereka tuh cepat bosan gitu, cepat menyerah teman-teman. Kebanyakannya seperti itu karena tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Namanya usaha sembako itu memang seperti itu teman-teman ya. Keuntungannya tipis banget, terus kitanya juga harus selalu standby di warung gitu ya, tidak boleh ditinggal-tinggal gitu ya teman-teman. Untuk mereka-mereka yang baru memulai usaha sembako itu biasanya menyerahnya di situ ya. Menyita banyak waktu di warung sembako sementara keuntungannya sangat sedikit ya. Mungkin bagi mereka itu sangat membosankan, menjenuhkan. Terusnya ya, bayangan di awal itu menjalani usaha sembako itu menyenangkan gitu ya. Menyenangkan karena setiap hari mendapatkan uang gitu. Barang-barangnya pun selalu dicari banyak orang. Namun kita jika tidak tahu triknya, kita akan merasa jenuh, merasa bosan ya dengan keadaan itu teman-teman.
Maka dari itu kita yang memang belum tahu seluk-beluknya usaha sembako itu, kita harus mengerti juga apa aja sih kelemahan-kelemahannya gitu ya, supaya kita bisa mengatasi ya. Meskipun memang warung kita itu di awal memang sepi gitu, harus bagaimana caranya biar menarik pelanggan, biar dikenal orang banyak, biar kita itu mendapatkan penghasilan yang lumayan juga gitu ya. Kita harus tahu caranya, harus tahu triknya, agar supaya usaha kita ini bisa tetap berjalan, tetap bertahan gitu ya teman-teman. Namun tidak sedikit juga teman-teman ya, banyak yang berhasil dalam mengelola usaha sembako itu, meskipun marginnya yang sangat tipis, yang sangat kecil ya, tapi jika kita menjual barang banyak, keuntungannya pun akan menjadi banyak teman-teman ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, ini kelemahan dasar dalam kita mengelola usaha warung sembako itu adalah mudahnya para pelanggan berhutang ke warung kita ya. Itu juga salah satu kelemahan usaha warung sembako teman-teman. Dibandingkan usaha lain, dagang-dagang lain gitu ya, untuk dagang sembako ini lebih rawan, lebih rentan lagi pengutang teman-teman ya, karena biasanya ngambil ini dulu ya nanti dibayar, seperti itu ya, minyak dulu ya seperempat nanti dibayar, ataupun ngambil telur dulu ya nanti dibayar, seperti itu ya teman-teman. Kayaknya gampang banget gitu ya, ngegampangin membuka celah penghutang gitu ya teman-teman, seperti itu. Namun itu juga tergantung kita pemilik warungnya. Jika memang ya memberi ya seperti itu ya, resikonya kedepannya akan lebih banyak lagi yang berani menghutang gitu ya. Namun jika kita di awal sudah tegas, lebih ketat, lebih pelit gitu ya dalam mengelola barang kita tidak berani menghutangkan, tidak mau menghutangkan, itu akan lebih disegani kemudian harinya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru memulai usaha warung sembako, jangan sekali-kali memberikan hutangan ya, apalagi jika memang orangnya itu tidak jelas gitu ya teman-teman, kecuali orang yang memang udah kita tahu riwayatnya, kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu ya, punya penghasilan tetap, orangnya bisa dipercaya, amanah gitu, jujur, jangan sampai mencela-mencela gitu ya teman-teman. Memberikan hutang memang bagus juga, membantu orang lain, tapi kita harus lihat-lihat dulu sikonnya, dan lihat dulu orang latar belakangnya tuh apa gitu ya teman-teman. Jangan asal laku aja barang kita, asal dibeli orang tapi lakunya bukan ke uang, hanya ke tulisan aja ya. Itu juga mungkin salah satunya kelemahan usaha warung sembako ya, terlalu banyak yang berani menghutang ya. Untuk di awal-awal itu, apalagi jika modalnya sedikit, jangan coba-coba untuk terlalu banyak menghutangkan ya teman-teman. Itu akan menyulitkan kita kemudian hari, karena kita tidak bisa memutar uang modal kita gitu ya. Kita akan kesulitan saat berbelanja, dan kita pun ya namanya uangnya dipinjam orang ya, jadi tidak muter gitu modalnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, 3 kelemahan usaha warung sembako. Ini kelemahan yang paling dasar yang sering kita jumpai di dalam usaha warung sembako ya. Segitu dulu teman-teman video saya kali ini ya, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.